Perkenalkan, nama saya Rapsodian Sekartungga, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2, bidang pekerjaan sosial, Universitas Muhammadiyah Jember. Saat ini saya melakukan PPL di SMK Negeri 7 Surakarta, program keahlian pekerjaan sosial dengan materi komunikasi yang efektif dengan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini ya, sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya, ketua kelas silahkan memimpin doa dan dipimpin untuk yel-yel. Maju ke depan. Ya. Berdiri aja. Berdiri. Siap gerak, disiapkan. Siap gerak, akan berdiri. Ya, berdiri. Rafli. Oke, yang semangat ya. Yuk, dipimpin doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, lanjut yel-yel. Indonesia. Pancasila. Pancasila. Indonesia. SMK Negeri 7, kebanggaan kita bersama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya absen dulu ya. Ini tanggal 17. Aji hadir dong, bilang hadir. Aka, Alfian, Amanda, Ardian, Ardita, Arlaza, Asaila, Cantika, Chelsea, Dita, Diva, Fadilah, Fakih, Ival, Julian. Kenapa? Sakit, izin. Kelvin. Sakit ya. Kesya. Krishna. Labiba. Metalisya. Nabila. Naufal. Novia. Novita. Putria. Rafli. Ramadan. Rasya. Shirley. Sinta. Theo. Yunita. Zaskia sakit ya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita review dulu materi yang sebelumnya ya. Sebelum pertemuan sebelum hari ini, kita membahas tentang apa? Masih ingat nggak? Komunikasi. Oke, masih ada yang ingat komunikasi itu apa? Penyampaian pesan. Penyampaian pesan. Yang lain?
Ada? Apa itu komunikasi? Apa? Alat penghubung ya. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan dan alat penghubung. Betul. Ada lagi? Jawaban lain? Ya. Oke, jawabannya betul semua ya. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Bisa dikatakan sebagai alat penghubung. Oke, selanjutnya proses komunikasi. Ada berapa? Proses ada 2 ya. Oke. Apa dan apa? Sekunder dan primer. Kalau yang sekunder itu yang menggunakan apa? Menggunakan alat atau media. Contohnya apa? Contohnya handphone ya. Terus kalau yang primer, proses penyampaian pesan secara langsung, berarti bertatap muka. Oke, berarti udah jelas ya tentang komunikasi ya. Ya, hari ini kita masuk ke materi baru terkait dengan komunikasi efektif ya dalam pekerjaan sosial. Ya, tetapi sebelum Budian nanti menjelaskan, menyimpulkan materi ya, saya ingin anak-anak semua mengerjakan LKPD. Ya, jadi di sini saya minta untuk membedakan apa itu komunikasi efektif dan apa itu komunikasi yang tidak efektif gitu ya. Boleh searching di Google, boleh lihat materi yang sudah Budian share ya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, nih Budian bagikan kertasnya, dikerjakan masing-masing 1 lembar. Ini Mbak. Ya, dikerjakan ya. Budian beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti selesai ada yang presentasi di depan. Gitu ya. Oh ya. Silakan yang sudah menerima kertas dikerjakan. Ji. Ya, diambil kertasnya. Boleh buka HP, searching boleh. Dari materi yang sudah Budian share, dari Google. Ya. Ayo, Ci. Dikerjakan. Ada sisa atau kurang? Ada yang belum dapat? Sudah ya? Terima kasih. Nih. Sudah. Dikerjakan. Boleh buka HP. Searching. Searching, buka materinya Budian tadi. Buka Google juga boleh. Materinya itu komunikasi efektif. Diisi namanya, nomor absennya diisi, materinya komunikasi yang efektif, hari tanggalnya hari sekarang. Apa? Seperti biasa. Bisa nggak ini? Ini nih, pulpen. Itu di depan. Efektif. Nah, bisa dibuka di situ. Ketemu? Bisa dibuka dokumennya.
Jadi apa itu komunikasi efektif, terus komunikasi yang dikatakan tidak efektif itu seperti apa, nah itu dijelaskan. Ya, diringkes aja sesuai bahasamu. Googling boleh. Dikerjakan itu tugasnya. Boleh searching atau buka materi. Apa? Ya iya dong. Biar paham. Apa? Ya 2 toh. Komunikasi yang efektif itu apa? Lah kan jawabannya cuma satu-satu toh. Komunikasi yang efektif itu apa? Minta Yunita. Komunikasi yang efektif itu apa? Komunikasi tidak efektif itu apa? Nah, itu dijelaskan. Sesuai bahasa masing-masing aja, diringkes nggak apa-apa. Jadi yang jelas kalian biar tahu apa itu komunikasi efektif. Waktunya 5 menit ya. Ada yang sudah selesai? Ketemu? Ya. Diringkes saja sesuai bahasamu. Nggak masalah. Ketemu, Ci.
materi yang di-share Budian itu loh. Diringkes aja pakai bahasamu. Nah, itu kurang yang tidak efektif kan. Olah nggih. Sudah ada yang selesai? Sudah? Gak apa-apa, nanti presentasi ke depan. Jadi penting ya bagi seorang pekerja sosial itu untuk menerapkan ya komunikasi yang efektif, khususnya dengan klien anak, penyandang disabilitas, lanjut usia maupun dengan korban penyalahgunaan nafsa. Ya, setelah kalian kemarin sebelum UTS belajar konsep komunikasi, ya, terus jenis komunikasi, konsep relasi. Nah, makanya sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menerapkan komunikasi yang efektif dengan klien. Yuk, ada yang mau memaparkan komunikasi efektif itu apa? Tunjuk tangan. Apa itu komunikasi efektif? Pertukaran informasi. Itu komunikasi yang efektif. Ada jawaban lain? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang pesannya tersampaikan pada komunikan dan komunikasi yang mendapat feedback atau umpan balik yang baik. Ya, itu komunikasi yang efektif. Terima kasih, Mas. Apa? Proses penerimaan pesan. Ya, jawabannya sudah benar semua ya. Jadi paham ya, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan diterima dengan baik. Ya, gitu ya, Mas Kelvin, Mas Ardian dan Mbak Nabila. Betul ya. Kalau komunikasi yang tidak efektif, ada yang mau menyampaikan hasil olah datanya, hasil pengumpulan datanya? Apa itu komunikasi tidak efektif? Ya. Menggunakan kalimat yang bertele-tele dan terlalu panjang. Pesan yang disampaikan sulit dimengerti. Ya. Ada lagi? Oke. Komunikasi tidak efektif adalah penyampaian informasi yang tidak tepat sehingga tidak menghasilkan sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ya, jawabannya betul. Ada lagi? Ya. Sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan mengerti dengan jelas oleh penerima pesan atau receiver. Oke, receiver ya, penerima. Oke. Ada yang lain lagi? Ya. Komunikasi yang pesannya tidak tersampaikan pada komunikan oleh beberapa faktor hambatan. Contoh hambatan, perbedaan status, perbedaan penggunaan bahasa, hambatan psikologis. Ya. Jawabannya betul semua ya. Keren ya. Jadi komunikasi yang tidak efektif itu adalah komunikasi yang satu, bertele-tele. Yang kedua, pesannya tidak dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Yang ketiga, tidak mendapatkan feedback yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jelas ya? Oke. Budian simpulkan terkait dengan komunikasi efektif ya. HP-nya bisa disimpan dulu. Ya, disimpan kembali di dalam tas. Kita kembali ke layar. Ya, yang pertama, pengertian komunikasi efektif bisa terbaca dari belakang. Tolong Mas Alif. Ya, dibaca. Kelihatan? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Gini, terlihat?
Terlihat? Oke, silakan. Komunikasi efektif itu pertukaran. Ya, pertukaran pesan Informasi informasi. antara dua orang atau lebih. Dalam proses pertukaran ini terjadi kegiatan-kegiatan memberi, mengirim, menerima, dan menanggapi Ya. sebagai umpan balik pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Pesan-pesan tersebut berupa lambang-lambang, dan pada lambang-lambang itu melekat arti dan makna. Ya. Dalam proses komunikasi juga dapat timbul tanggapan yang pada dasarnya merupakan umpan balik dari pesan-pesan yang disampaikan. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Ya. Sebuah aktivitas untuk menyampaikan informasi melalui pengiran pesan atau informasi melalui ucapan, visual, sinyal, tulisan, dan perilaku. Ya. Ada yang ditanyakan? Komunikasi yang efektif itu adalah ini tadi, proses penyampaian informasi ya, yang di dalam proses pertukaran terjadi kegiatan-kegiatan memberi, mengirim, menerima, dan menanggapi. Ya, itu adalah komunikasi efektif. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Unsur komunikasi ya. Unsur komunikasi efektif dalam di dalamnya itu ada 4 unsur. Yang pertama yaitu keahlian komunikasi. Yang kedua ada sikap. Yang ketiga ada tingkat pengetahuan. Yang keempat ada sistem sosial budaya. Oke, yang pertama silahkan dibaca Mbak Arlaza. Keahlian komunikasi. Keahlian komunikasi. Keahlian ini sangat menunjang bagi tersampainya komunikasi efektif dengan berbagai pertimbangan menyangkut strategi dan perencanaan komunikasi yang akan dibangun. Pengemasan pesan dengan jelas, pemilihan media yang tepat, dan mampu membaca situasi fisik dan sosial yang mendukung proses komunikasi efektif. Ya. Jadi unsur yang pertama itu adalah keahlian komunikasi. Jadi bagaimana seorang komunikator itu mengemas pesan ya agar dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Gitu. Itu yang pertama, keahlian komunikasi. Yang kedua sikap. Ya, ini didasari sikap-sikap yang sesuai dengan etika dan prinsip komunikasi yang mendukung proses komunikasi yang efektif. Nah, jadi selain dari keahlian komunikator, itu komunikator juga harus menunjukkan sikap yang baik ya di depan komunikan agar pesannya itu tadi dapat tersampaikan dengan maksimal, dengan baik ya, sehingga menimbulkan feedback yang sesuai juga dengan apa pesan yang sudah disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, silakan dibaca Mbak Asaila. Tingkat pengetahuan. Memperhatikan tingkat pengetahuan khalayak sasaran. Ya. Pesan dapat dikemas sesuai dan dipahami penerima pesan. Keterampilan dan kemampuan menafsirkan pesan terkait dengan tingkat pengetahuan khalayak dan menginterpretasi maksud dan isi pesan yang disampaikan. Sudah? Oke. Ya, jadi tingkat pengetahuan di sini bukan hanya tingkat pengetahuan dari seorang komunikator, ya. Tapi tingkat pengetahuan komunikan itu juga sangat mempengaruhi ya. Pesan itu dapat diterima atau tidaknya. Ya, terkadang ketika kita berbicara dengan anak-anak ya, anak-anak usia 6 sampai 18 tahun itu harus menggunakan bahasa yang simple ya, bahasa yang bisa dia terima. Jadi menyesuaikan, oh saya berbicara dengan siapa itu harus disesuaikan. Misal berbicara dengan anak-anak ya harus disesuaikan dengan bahasa anak-anak ya. Seperti melarang ya. Anak-anak biasanya nek dilarang itu akan semakin melakukan hal itu. Ya sudah, kita menyampaikannya hati-hati ya ketika melakukan sesuatu. Kayak misalnya hati-hati kalau lari-lari jangan terlalu kencang. Nah, itu pesannya harus sesimpel mungkin, ya. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang dewasa, ya wes harus sesuai dengan
bahasa yang singkat, padat dan bisa diterima. Jangan terlalu menggurui kalau dengan orang dewasa. Ya, jadi seperti itu. Harus menyesuaikan tingkat pengetahuan baik dari komunikator maupun dari komunikan. Itu yang menentukan komunikasi itu dapat berhasil atau tidak. Oke, yang terakhir sistem sosial budaya. Silakan dibaca, Mbak. Sistem sosial budaya, latar belakang sosial budaya akan memberi pengaruh kuat terhadap gaya dan cara berkomunikasi seseorang. Oleh karena itu, pertimbangan sosial budaya pelaku komunikasi perlu dipahami benar. Proses penyuluhan perlu diselesaikan dengan kerangka nilai kebiasaan dan budaya khalayak sasaran, terutama dalam hal penggunaan bahasa, dialek, dan gaya bicara sesuai kebutuhan sistem sosial budaya khalayak sasaran. Oke ya. Jadi yang terakhir ini adalah sistem sosial budaya. Jadi agar pesan kita dapat diterima secara maksimal ya oleh khalayak umum, ya kita memakainya bahasa Indonesia. Jangan sampai kita memakai bahasa daerah. Karena nanti ketika kita berbicara dengan orang yang berbeda suku ya, seperti orang Jawa ngomong dengan orang Sunda, piye caranya biar efektif ya pakai bahasa pemersatu ya, pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau pakai bahasa daerah masing-masing otomatis komunikasi itu tidak akan efektif begitu ya. Sistem sosial budaya ini juga sangat berpengaruh, makanya masuk ke dalam 4 unsur komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah keahlian komunikasi, yang kedua sikap, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa? Ya, tingkat pengetahuan, dan yang terakhir sistem sosial budaya. Ya, jadi ketika kita mau menerapkan komunikasi yang efektif, itu harus memperhatikan 4 unsur ini agar komunikasi itu benar-benar efektif, ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Indikator keberhasilan komunikasi ya, di sini ada 6. Yang pertama, adanya kepercayaan dari penerima pesan atau khalayak sasaran terhadap penyampai pesan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan penerima pesan. Yang ketiga, pengalaman yang sama tentang isi pesan antara pekerja sosial dengan penerima manfaat atau klien. Lalu yang keempat, kemampuan khalayak sasaran atau kemampuan komunikan dalam menafsirkan pesan, keadaan, dan perhatiannya terhadap kebutuhan terhadap pesan yang diterima. Lalu yang kelima, setting komunikasi ya, jadi harus memperhatikan tempat dilakukannya komunikasi. Yang terakhir, sistem saluran penyampai pesan atau metode dan media yang dipakai sesuai dengan jenis indera penerima pesan. Jadi indikator keberhasilannya itu yang pertama, adanya kepercayaan ya, adanya rasa saling percaya dari komunikator kepada komunikan, begitupun sebaliknya. Terus harus juga memperhatikan tempat terjadinya komunikasi ya. Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan pesan itu di tempat yang bising ya. Otomatis informasi yang kita sampaikan nanti akan memiliki 2 pandangan ya. Ada 2 makna. Entah itu komunikasinya tidak tersampaikan atau komunikasinya itu justru malah menimbulkan salah paham. Jadi harus diperhatikan juga settingnya. Terus media yang digunakan itu harus sesuai dengan indera dari penerima pesan. Contohnya ketika kita berbicara dengan orang yang disabilitas rungu ya atau wicara, ya betul, orang bisu ya, tapi sekarang tidak boleh menyebut dengan sebutan itu, harus memakai istilah disabilitas ya, memperhalus. Jadi tidak ada unsur diskriminasi ya. Ketika kita berbicara dengan disabilitas rungu atau disabilitas wicara, otomatis kita juga menggunakan media apa? Bahasa
isyarat ya. Jadi harus disesuaikan ketika kita berbicara dengan komunikan, disesuaikan dengan indranya. Ya, kalau seperti saya berbicara dengan kalian otomatis menggunakan media PPT karena menyampaikan pesan agar tersampaikan dengan baik. Nah, contohnya seperti itu, harus disesuaikan. Terus yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama tolong dibaca. Ya, dibaca. Yang pertama. Perbedaan status, hambatan sosiologis, Mm-hmm. tidak tercapai bila orang yang melihat memiliki perbedaan status sosial yang mencolok. Ya. Status sosial, bisa dijelaskan maksudnya status sosial yang mencolok itu mempengaruhi komunikasi efektif itu kenapa? Bisa dijelaskan? Oke ya, jadi perbedaan status sosial yang mencolok seperti orang yang derajatnya tinggi ya. Kadang-kadang ketika berbicara dengan orang yang bukan maksudnya orang yang derajatnya standar itu kadang kurang nyambung ya, kurang nyambung. Jadi karena derajatnya terlalu tinggi, jadi kadang kalau ngomong sama orang yang di kalangan seperti kita ini, yang biasa-biasa ini, kadang tidak bisa menimbulkan komunikasi yang efektif. Gitu ya. Yang kedua, Antropologis, proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses transformasi nilai sosial budaya di antara orang yang terlibat. Komunikasi dapat berjalan lancar bila dilakukan oleh mereka yang belajar budaya sama, di mana penggunaan bahasa dan lambang yang sama akan mudah dipahami di antara mereka. ya. Jadi yang kedua itu adalah struktur bahasa yang digunakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita berbicara dengan orang yang berbeda suku itu harus menggunakan bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Agar komunikasi yang terbangun itu juga dapat maksimal. Pesan yang disampaikan itu juga dapat diterima secara baik. Ya, lalu lanjut yang ketiga. Yang tiga silahkan dibaca. Ardian. Nomor 3. Hambatan apa? Semantik ya. Hambatan semantik adalah ketidakpahaman terhadap penguasaan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Komunikasi pun akan mengalami kegagalan karena adanya kesalahan pemahaman tentang pesan yang disampaikan. Bisa dijelaskan apa itu hambatan semantik atau perbendaharaan bahasa yang berbeda. Itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Yang semantik ini identik dengan unsur komunikasi yang apa? Tingkat pengetahuan ya. Kalau kita berbicara sama orang Sunda nih misalnya, perbendaharaan bahasa di sana, misal menyebut pisang itu dengan bahasa menyebut pepaya itu dengan bahasa Gedang, ya. Ketika misal pepaya itu kalau bahasa Sunda, itu bahasa Sundanya Gedang. Jadi ketika orang Sunda ngomong sama orang Jawa, tolong itu ambilkan Gedang. Pasti kita ngambilkannya apa? Pisang ya, padahal bahasa Sundanya Gedang itu adalah pepaya. Nah, jadi perbendaharaan setiap kalau pisang itu cau, CAUK. Berarti kalau melon sama semangka biar diganti balik. Ya enggak, cuman itu aja, cuman buah tertentu aja ya. Jadi perbendaharaan itu akan menimbulkan ketidakpahaman ya kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi harus tetap pakai ini bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Agar bisa satu frekuensi atau satu
Satu pemahaman gitu. Nomor 4, silakan dibaca salah satu. Nomor 4. Cantika? Nggak kelihatan. Yang kelihatan? Aka. Silakan dibaca nomor 4. Psikologis hambatan itu terjadi karena gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, mengendalikan situasi dan kondisi lingkungan yang bising, tidak nyaman dan mengganggu saat membangun proses komunikasi. Ya. Yang keempat adalah hambatan ekologis, ya, atau ketika kita melaksanakan komunikasi itu di tengah-tengah kebisingan, ya, maka itu tidak akan menimbulkan komunikasi yang efektif, ya, karena lingkungannya itu sudah bising. Jadi komunikan mau mendengarkan pesan yang diberikan komunikator itu pun juga tidak dapat maksimal, ya. Bahkan komunikan juga tidak akan bisa mendengar apa pesan yang disampaikan oleh komunikator, gitu ya. Itu hambatan ekologis. Yo, yang terakhir nomor 5. Tolong dibaca, Mbak. Tolong dibaca nomor 5. Hambatan psikologis prasangka menjadi pembatas dalam komunikasi secara terbuka, jujur, harmonis, dan saling menghormati. Ya. Prasangka dalam komunikasi sosial biasanya karena stereotip ini. Stereotip. Heeh. Kepentingan pribadi atau hidden agendas, komunikasi tidak berlangsung alamiah dengan aliran pesan saling pengertian. Ya. Bila satu pihak memiliki kepentingan yang sudah mewakili kepentingan bersama. Iya. A priori terhadap perubahan. Komunikasi akan terhambat bila khalayak a priori terhadap setiap gagasan perubahan yang dirancang sebagai tujuan komunikasi persuasif. Komunikasi ini harus dibangun atas dasar keterbukaan dan saling menghargai setiap gagasan inovatif di antara orang yang berkomunikasi. Terus yang terakhir pengalaman. Kepribadian dan perilaku umumnya dibentuk oleh pengalaman, baik yang dialami secara sadar maupun tak disadari. Mereka yang mengalami pengalaman yang berbeda akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan komunikasi. Ya, oke, terima kasih. Jadi yang terakhir itu adalah hambatan psikologis. Ketika kita berbicara dengan orang yang memang secara psikologis itu bermasalah dengan kita, tidak berdamai dengan kita, itu juga akan selalu menimbulkan prasangka yang negatif. Jadi apa yang kita omongkan di pandangan orang yang menerima pesan, itu komunikasi yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan, itu tidak akan ada benernya. Alah itu cuman bohongan, alah itu cuman ini tok, ya, cuman ngibul. Nah, seperti itu. Jadi hanya akan menimbulkan prasangka negatif ketika kita berbicara dengan orang yang bermasalah psikologis dengan kita atau tidak bisa menerima kita. Terus a priori, ya, ketika kita berbicara dengan seseorang, ya, yang lebih tua itu biasanya mereka punya pengetahuannya sendiri, ya. Jadi tidak bisa menerima perubahan. Ya, kita berbicara sama nenek kita. Ya, misal tentang HP, mbah ki deloken gambare Allah, ya pasti itu akan dianggap negatif, ya. HP itu akan selalu dianggap negatif oleh orang lanjut usia. Karena pada zamannya tidak ada HP pun mereka bisa hidup bermasyarakat dengan damai. Makanya perkembangan zaman modern ini para lanjut usia tidak dapat menerima HP karena punya ini tadi a priori, ya. Jadi saklek, ya, tidak mau menerima perubahan di zaman yang sekarang. Nah, ini karakteristik komunikasi yang efektif itu terjadi bila satu, ada dua pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, apa saja yang ingin dikomunikasikan dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Verbal dan non-verbal itu apa? Tahu nggak? Verbal. Verbal itu apa? Komunikasi yang disampaikan secara
lisan, betul banget, verbal. Tanpa adanya media yang menghubungkan. Kalau non-verbal? Menggunakan media, menggunakan lambang atau isyarat ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan itu kalau bisa verbal dan non-verbalnya itu terjadi secara bersamaan. Misal kemudian menyampaikan pesan lempeng aja gitu, pasti tidak akan maksimal ya pesan yang disampaikan Budian. Makanya harus ekspresif ya. Ketika kita menyampaikan verbal secara lisan, nah ekspresi kita juga harus mendukung dengan informasi apa yang kita sampaikan seperti itu. Terus keterampilan berkomunikasi penting. Artinya bagi praktisi pekerja sosial karena satu, komunikasi adalah sebuah proses berbagi informasi baru. Ya. Terus yang kedua, pekerja sosial diharapkan dapat menjadi pendengar yang baik. Lalu yang ketiga, apa ini? Mengemukakan perlunya kita memahami sosial intelligence klien yang mencakup satu, kedalaman pemahaman klien terhadap masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain maupun pada diri sendiri. Lalu yang ketiga, kemampuan memberikan perhatian pada masalah yang dihadapi. Yang terakhir, kemampuan merangkum informasi secara sistematik dan tajam analisisnya. Nah, ini keterampilan pekerja sosial terkait dengan komunikasi yang efektif. Nah, karena ini komunikasi itu adalah alat ya, alat yang digunakan seorang pekerja sosial untuk dapat satu, menggali apa yang menjadi latar belakang dari klien. Terus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, itu. Yang kedua tadi, karena pekerja sosial itu diharapkan menjadi pendengar yang baik. Selain kita menyampaikan informasi yang baik kepada klien ya, tidak menggunakan bahasa yang mengandung sara seperti itu ya, kita juga dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Khususnya biasanya peran itu dilakukan ketika kita berdampingan dengan klien apa? Kita menjadi pendengar yang baik itu ketika kita berhadapan dengan klien lanjut usia ya, betul banget. Nah, seperti itu peran pekerja sosial. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait komunikasi? Oh, Budian, komunikasi yang efektif itu piye to implementasinya kalau sama klien? Ada yang mau ditanyakan nggak? Maksud dari hambatan psikologis. Maksud dari hambatan psikologis ya. Maksudnya ketika kita dengan orang lain itu pasti ada yang orang lain itu secara psikologis tidak suka dengan kita. Ya, kita tidak bisa memaksakan itu ya. Ya kan, kita hidup itu kadang ada yang suka dan tidak. Nah, hambatan psikologisnya adalah ketika kita berbicara dengan orang yang tidak respect dengan kita, otomatis itu akan menimbulkan prasangka yang negatif. Sehingga apapun yang kita sampaikan itu tidak akan diterima oleh komunikan. Karena itu tadi hambatan psikologis. Jadi secara psikologis sudah tidak respect dengan kita, sudah tidak mau tahu ya dengan kita. Nah, seperti itu. Itu hambatannya seperti itu secara psikologis. Selain itu ada juga istilah a priori. Ya, komunikan itu sudah punya pemikirannya sendiri seperti yang Budian contohkan tadi. Lanjut usia. Seiring berjalannya zaman, lanjut usia itu tidak dapat menerima adanya handphone ya. Karena menganggap bahwa HP itu memberikan dampak yang buruk ya, dampak yang negatif, betul. Karena pada zaman lansia itu pun ketika seumuran kita tanpa HP pun dia juga dapat bersosialisasi dengan baik. Nah, seperti itu hambatan psikologis. Bisa diterima? Ya. Ada materi yang susah hari ini yang perlu Budian ulang? Jelas ya? Oke.
Ada motivasi hari ini bisa dibaca salah satu. Chelsea. Yo. Bisa dibaca? Nggak kelihatan. Aka coba dibaca yang keras. Di dalam hidupnya anak-anak adalah tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ya. Jadi maksud dari motivasi ini ada yang tahu? Ya. Jadi kalian hidup itu ada 3 tempat untuk belajar. Yang pertama adalah alam keluarga. Di mana kalian tinggal, di mana kalian hidup, ya, di keluarga. Kalian belajar dari ini, belajar hidup dari keluarga. Yang kedua, alam perguruan. Kalian belajar seperti ini di sekolah. Nah, ini merupakan alam perguruan. Ya, belajar terkait pengetahuan, ya, khususnya tentang pekerjaan sosial seperti itu dan mengimplementasikannya di masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada alam pergerakan pemuda. Ya, alam di mana kalian belajar berorganisasi, ya. Maupun itu di OSIS, Paskibra, ya, atau organisasi-organisasi di luar sana. Ya. Jadi kalian jangan punya pikiran, oh aku belajar ya cuma di sekolah, jangan. Karena alam belajar kalian itu ada 3, keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Jadi ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dari 3 alam ini, maksimalkan. Ya, jadi biar seimbang, oh akademisnya baik, non akademisnya juga harus baik. Seperti itu ya. Oke, sebelum Budian tutup, kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Kalau Budian tepuk semangat, prok prok prok, aku bisa, prok prok prok, kamu bisa, prok prok prok, kita bisa. Jelas? Oke, Budian ini ya, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Yes, 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 ya gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Ya. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini Budian akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.